Hai guys, selamat datang di channel Dedi Albi. Kali ini gue mau bahas alur cerita film berjudul Ship Without a Shepherd. Film yang dirilis tahun 2019 ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang dicurigai oleh pihak kepolisian telah membunuh seorang anak kepala kepolisian Lua Patom. Namun, berkat kecerdikan sang ayah, membuat pihak kepolisian tidak dapat membuktikan mereka bersalah. Seperti apa kisahnya? Yuk, jangan berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Scene dimulai sebuah adegan di mana seorang narapidana berusaha untuk melarikan diri dari penjara. Namun hal itu hanyalah khayalan cerita Liu Weiji, si pemeran utama dalam film ini. Liu Weiji adalah seorang ayah yang mempunyai dua orang anak perempuan, yaitu Ping Ping dan An An, serta seorang istri bernama Ayu. Liu Weiji sehari-harinya bekerja sebagai jasa penyedia jaringan internet, dan di setiap waktu luangnya selalu dihabiskan di kantornya sambil menonton film. Karena kesibukannya bekerja dan kegemaran menonton film membuat dia jarang sekali mempunyai waktu untuk keluarganya. Di sebuah kedai, Liu Weiji yang sedang asyik mengobrol dengan pemilik kedai yang bernama Song En, tiba-tiba saja dimarahi seorang polisi yang bernama Sang Kun karena perkataan Liu Weiji yang telah menyinggungnya. Sang Kun tidak menyukai Liu Weiji yang kerap kali menggantu orang-orang yang sedang berurusan dengannya. Jadi guys, Sang Kun ini seorang polisi tapi kerap kali menipu korbannya dengan meminta uang lebih. Lalu Shin memperlihatkan seorang kepala polisi Lua Patom yang bernama Larun yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan. Hanya dalam sehari saja, Larun bisa mengungkap pelaku dan trik pembunuhan tersebut. Larun memang dikenal sebagai kepala polisi yang tegas dan pintar. Tidak ada kasus yang tidak selesai di bawah kepimimpinannya. Singkat cerita, Liu Weiji kembali ke rumah setelah mengobrol-ngobrol di kedai tadi. Sesampainya di rumah, Liu Weiji makan siang bersama istri dan kedua anak perempuannya. Kemudian Ayu berkata kepada Liu Weiji bahwa diadakan acara berkemah di sekolah Ping Ping. Awalnya, Liu Weiji tidak memberikan izin Ping Ping untuk mengikuti acara kemah tersebut. Ping Ping nampak kesal dengan keputusan ayahnya dan segera berlalu ke kamarnya. Namun pada akhirnya, Liu Weiji mengizinkan Li Ping Ping pergi ke kemah bersama teman-teman sekolahnya. Setibanya di lokasi kemah, tanpa disadari Ping Ping, ada seorang siswa bernama Sucat secara sembunyi-sembunyi mengambil foto Ping Ping. Pada malam harinya, Ping Ping bersama dengan teman-teman Sucat meminum minuman alkohol. Awalnya Ping Ping ragu untuk meminumnya, tapi karena dipaksa Sucat, akhirnya Ping Ping meminumnya. Sehingga dalam kondisi mabuk, Ping Ping secara tidak sadar dilecehkan oleh Sucat dan teman-temannya. Beberapa hari kemudian, Ping Ping menjadi pendiam. Ibunya bertanya pun tidak dijawabnya. Suatu hari di perjalanan pulang sekolah, Ping Ping bertemu dengan Sucat. Kemudian Sucat memaksa Ping Ping untuk wik-wik di gudang rumah Ping Ping tepat jam 10 malam ini. Ping Ping dengan ketakutan meminta Sucat menghapus video kejadian di malam sewaktu berkemah. Jadi guys, ternyata Sucat ini dan teman-temannya merekam adegan-adegan malam itu dengan smartphone-nya. Sucat mengancam Ping Ping akan menyebarkan video itu jika Ping Ping menolak permintaannya. Di lain tempat, Liu Weiji diminta untuk membetulkan jaringan internet di hotel-hotel Lua Patom, sehingga mengharuskannya bermalam di salah satu hotel tersebut. Tiba malam harinya, Ayu mendatangi kamar Ping Ping. Dengan lembut, Ayu bertanya mengapa Ping Ping kelihatan ketakutan. Akhirnya Ping Ping menceritakan semua kejadian kepada Ayu. Waktu hampir menjelang jam 10 malam. Di tempat lain, Liu Weiji sedang menyaksikan pertarungan Muay Thai secara langsung. Waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Ping Ping sudah menunggu kedatangan Sucat di depan gudang rumahnya. Lalu Sucat datang dengan mobil dan mereka masuk ke dalam gudang. Tiba-tiba saja, Ayu sudah berada dalam gudang dan meminta Sucat untuk menghapus video Ping Ping di smartphone-nya. Sucat menolak dan mengenai Ayu. Sejurus kemudian, Ping Ping yang melihat ibunya dianiaya Sucat, lalu mengambil pacul di dekatnya dan memukul Sucat dari belakang, tepat di kepalanya. Sucat langsung tewas tersungkur bersimbah darah. Dalam keadaan takut, Ping Ping menangis sambil berkata, "Ibu, kita telepon polisi." Namun ibunya berkata, "Jangan, nanti kamu akan dipenjara." Lalu Ayu berpikir sejenak dan kemudian berencana menguburkan jasad Sucat di kuburan keluarga dekat gudang. Di lain tempat, Liu Weiji telah selesai menonton Muay Thai lalu menuju telepon umum untuk menghubungi keluarganya. Namun tidak ada yang mengangkat telepon. Berkali-kali Liu Weiji menghubungi namun tetap tidak ada yang mengangkat teleponnya. Liu Weiji lalu kembali ke hotel dan mencoba lagi menelpon ke rumah. Namun lagi-lagi teleponnya tidak diangkat. Liu Weiji merasa ada yang tidak beres dan kemudian bergegas pergi pulang ke rumahnya. Dan benar saja,
Lee Wijay menemukan Ayu dan Ping Ping dalam keadaan ketakutan sambil berpelukan di dalam kamar tidur. Setelah menceritakan semua kejadian yang menimpa mereka, Ayu meminta Lee Wijay untuk menelpon polisi dan bilang bahwa dirinya lah yang membunuh Sucat. Lee Wijay tidak menuruti permintaan Ayu, karena jika polisi tahu, akan membuat Ayu semakin menderita di penjara. Dikarenakan Sucat adalah anak dari calon wali kota Dutpon dan istrinya Laron seorang kepala polisi di Luapatom. Lee Wijay mempunyai rencana untuk menutupi kejahatan dengan ide dari film montage, salah satu film yang pernah dia tonton. Keesokan harinya, Lee Wijay mulai menjalankan rencananya. Hal pertama yang dia lakukan, membuang ponsel Sucat ke pertambangan pasir dan menenggelamkan mobil Sucat ke dalam danau. Akan tetapi, tanpa diketahui dirinya saat hendak menuju mobil Sucat, dari kejauhan, polisi Sangkun melihatnya ketika sedang sarapan mie ayam di pinggir jalan. Di lain tempat, calon wali kota Dutpon dan istrinya Laron yang sedang bersiap untuk kampanye pencalonan Dutpon menyadari anaknya Sucat tidak pulang ke rumah semalam. Dutpon memerintahkan istrinya untuk mencari Sucat. Kemudian Laron memerintahkan anak buahnya melacak keberadaan Sucat dari sinyal ponselnya. Kembali ke keluarga Lee Wijay. Setelah membuang ponsel dan menenggelamkan mobil Sucat, Lee Wijay mengajak istri dan anak-anaknya menonton pertandingan Muay Thai di Luapatom, serta ke hotel tempat Lee Wijay menginap untuk mengambil barang yang tertinggal. Semua ini dilakukan Lee Wijay untuk membuat trik alibi keluarganya. Karena Lee Wijay tahu, cepat atau lambat, polisi akan menemukan keberadaan ponsel dan mobil Sucat, lalu menginterogasi keluarganya. Dan benar saja, sinyal ponsel Sucat ditemukan. Dan keesokan harinya, Lee Wijay mendatangi pelanggannya untuk memasang jaringan internet. Di rumah pelanggannya itu, Lee Wijay melihat ada lubang besar. Ternyata rumah tersebut sedang dalam tahap renovasi. Lee Wijay seperti menemukan sebuah ide ketika melihat lubang besar tersebut. Seminggu kemudian, mobil Sucat ditemukan oleh warga yang sedang berenang di danau. Dutpon sangat marah dan meminta Laron untuk mencari Sucat hidup atau mati. Namun hal ini tidak boleh diketahui oleh media karena bisa menggagalkan pencalonannya sebagai wali kota. Penyelidikan dimulai dari melacak telepon masuk dan keluar terakhir dari ponsel Sucat. Diketahui bahwa Sucat menghubungi temannya bernama Pony. Namun Pony sedang berada di Amerika Serikat. Tiba-tiba, Sangkun yang sedang melihat foto barang bukti milik Sucat teringat sebuah foto mobil Sucat yang mirip dengan mobil yang dikendarai Lee Wijay beberapa hari yang lalu. Sangkun melaporkan hal ini kepada atasannya. Di lain tempat, Lee Wijay sedang melatih istri dan anak-anaknya dalam hal wawancara. Mereka diajarkan Lee Wijay untuk tetap tenang dalam menjawab pertanyaan polisi dan tidak mengubah-ubah jawaban. Lee Wijay sangat percaya diri dengan rencana yang ia jalankan bersama keluarganya. Keesokan harinya, polisi mulai menginterogasi teman-teman Sucat termasuk Ping Ping. Ping Ping diinterogasi oleh Sangkun dan atasannya di ruang kepala sekolah. Dengan percaya diri, Ping Ping menjawab semua pertanyaannya yang ditujukan kepadanya. Setelah dari sekolah Ping Ping, kedua polisi itu mendatangi rumah Lee Wijay. Lee Wijay dan istrinya dengan tenang menjawab semua pertanyaan kedua polisi tersebut. Namun tidak ada hal aneh yang ditemukan kedua polisi tersebut dari semua jawaban-jawaban. So pastilah ya guys, karena dengan cerdik Lee Wijay menceritakan alibi yang udah dipersiapkan kepada kedua polisi tersebut. Keesokan harinya, si Pony telah kembali dari Amerika Serikat dan mendatangi kantor polisi Luapatom. Dia menceritakan dan menunjukkan video kejadian di malam mereka berkemah. Jadi guys, ternyata Sucat mengirim video asusila perbuatan mereka kepada si Pony. Laron sangat terkejut dan marah. Dia memerintahkan anak buahnya menjemput paksa keluarga Lee Wijay dan menyiksa mereka kecuali An-An. Hal ini diketahui teman-teman Lee Wijay dan bersama warga lainnya mendatangi kantor polisi. Mereka memprotes sikap kepala polisi yang memaksa serta menyiksa keluarga Lee Wijay untuk mengakui keberadaan Sucat. Karena orang tua dan kakak perempuannya disiksa oleh para polisi, An-An akhirnya menceritakan jika ia melihat ibunya menguburkan mayat di kuburan keluarga belakang rumahnya. Dengan gerak cepat, polisi mendatangi lokasi kuburan yang dimaksud. Dan banyak awak media yang akhirnya meliput peristiwa tersebut. Laron dan Dutpon pun menyaksikan penggalian kuburan bersama dengan keluarga Lee Wijay dan warga lainnya. Tetapi betapa terkejutnya mereka, ternyata yang dikubur adalah seekor kambing. Ayu merasa heran dan kaget. Kemudian menatap wajah suaminya yang dengan wajah tenang serta puas akan keberhasilan rencananya melindungi istri dan anak-anaknya dari hukuman penjara. Jadi ternyata guys, pada waktu Lee Wijay ke rumah pelanggannya dan menemukan lubang besar, disitulah Lee Wijay punya ide memindahkan mayat Sucat dan menukarnya dengan seekor kambing. Cerdas banget Lee Wijay ini.
Di saat bersamaan, warga yang ada di lokasi merasa marah dan secara bersama-sama menyerang para polisi termasuk Sangkun. Laron dan Dutpon pun kabur meninggalkan lokasi dan para awak media mulai memberitakan peristiwa ini. Sehingga Dutpon pun gagal menjadi wali kota. Emosi warga semakin tidak terkendali. Rumah Dutpon dan Laron menjadi sasaran emosi warga. Dan sejurus kemudian menjadi demo besar-besaran karena polisi telah semena-mena menangkap keluarga Lee Wijie. Di akhir cerita, Dutpon dan Laron yang dipecat dari kepolisian mendatangi Lee Wijie di wihara. Mereka meminta maaf kepada Lee Wijie atas perbuatan mereka kepada keluarganya, serta meminta Lee Wijie untuk memberitahukan keberadaan Sucat. Lee Wijie berkata kepada mereka kalau mereka tidak akan pernah bertemu lagi dengan Sucat selamanya. Setelah itu, Lee Wijie mendatangi kantor polisi mengakui sebagai pembunuh Sucat untuk meredakan demo yang terjadi di Luar Patom. Dan film pun selesai. Oke guys, semoga kalian terhibur dan jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan filmnya dan unlike jika tidak suka filmnya. Silahkan tinggalkan saran dan kritik kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.